Sudah lama sekali. Kamu semakin cantik. Terima kasih. Bukan begitu? Dan siapa ini? Kamu harus memperkenalkannya. Biar saya perkenalkan. Ini pacar saya Zhao dan Kiao. Halo semuanya. Senang bertemu dengan kalian. Terima kasih. Selamat. Senang bertemu denganmu. Saya berharap kalian berdua bahagia dalam pernikahan dan cepat punya anak. Terima kasih. Mr. Zhao? Mr. Zhao, kamu di sini? Kenapa tidak kasih tahu saya? Kalau ketua tahu kita bisa dalam masalah. Apa saya perlu melaporkan ke kamu kalau saya menghadiri pernikahan biasa? Tentu saja tidak. Ayo masuk. Siapa Mr. Zhao itu? Kenapa dia begitu sombong? Anak muda, dia punya hak untuk sombong. Kenapa kalian berdua tidak kasih tahu saya lebih awal? Kalau saya tahu kalian teman Mr. Zhao, hotel kami akan kasih diskon besar. Paket layanan kami juga akan yang terbaik. Maksud saya, siapa dia? Dia adalah pewaris Blue Bridge International. Maaf. Dia pewaris Blue Bridge International? Berarti dia anak satu-satunya pebisnis legendaris Liu Lanzi. Dia benar-benar pewaris kaya yang tampan dan keren. Benar, saya juga dengar. Dia belajar di luar negeri. Kehadiran dan gayanya benar-benar berbeda. Ningxin sangat keren. Tidak heran dia misterius di grup chat. Dan ada sesuatu tentang pebisnis muda. Ini terlalu mengejutkan. Dia akan jadi kaya. Blue Bridge International itu sangat besar. Harganya setidaknya 2 miliar. 2 miliar? Hidup ini cukup menarik. Dulu Suiran bahkan tidak punya 500 ribu. Kamu? Tidak apa-apa. Siapa yang tahu bahwa Ningxin sekarang punya 2 miliar? Sungguh berkah tersembunyi. Ningxin. Benar-benar seperti itik buruk rupa yang berubah menjadi angsa. Semuanya waktunya hampir tiba. Silakan masuk dan duduk. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Kita harus bahagia di hari besar kita. Ayo masuk. Tamu-tamu sudah menunggu. Nyonya Ketua, apa yang membuatmu begitu gugup? Apakah dunia akan berakhir? Dan Kiao sudah datang. Dia di mana? Dia datang ke hotel untuk menghadiri pernikahan. Bukankah dia bilang dia tidak akan pernah masuk ke Blue Bridge International lagi? Pernikahan apa yang begitu penting, hingga dia melanggar janjinya? Pernikahan mantan pacar Ningxin. Dan juga apa? Katakan padaku. Dia datang sebagai pacar Ningxin. Apa? Pacar? Ningxin. Tidak boleh diremehkan. Tidak heran. Dia menolak godaan Feng Jingyao. Ternyata targetnya adalah aku. Pergi. Suruh Ningxin datang ke sini. Ya, Nyonya Ketua. Kapan ini mulai? Kapan kalian mulai berpacaran? Nyonya Ketua. Saya baru tahu bahwa Zhao dan Kiao adalah putra Anda. Ketika kami tiba di hotel tadi, saya bertanya, kapan kalian berdua mulai berpacaran? Ini masalahnya. Kemarin aku minta dia datang ke pernikahan temanku. Sebagai pacarku, kamu menolak Feng Jingyao karena dia. Karena kamu membandingkan mereka berdua. Dan kamu merasa Zhao dan Kiao lebih berharga daripada Feng Jingyao. Dan bisa memberimu apa yang kamu inginkan, benar.
Tidak. Bukan seperti itu. Nyonya Ketua, percayalah padaku. Ningxin, biar aku jelaskan. Zhao dan Qiao adalah anakku. Satu-satunya anakku. Dia akan mewarisi seluruh Blue Bridge Di International. masa depan. Apa yang kamu punya untuk menyamai dia? Keluargamu, kekayaan, karakter atau bakat? Nyonya Ketua, Anda benar-benar salah paham. Mr. Zhao hanya berpura-pura pacaran denganku untuk membantuku. Bukan seperti yang Anda bayangkan. Mom. Apa yang kamu lakukan? Aku dengar semua yang kamu katakan. Apa kamu sedang main-main lagi? Mr. Zhao, kamu datang tepat waktu. Tolong jelaskan pada ketua bahwa kami hanya berpura-pura sebagai pasangan. Asli atau palsu itu urusanku sendiri. Aku tidak perlu menjelaskan pada siapapun. Ayo pergi. Berhenti. Siapa? Siapa aku? Aku ibumu. Mr. Zhao, tolong jelaskan. Kami berdua benar-benar bukan pasangan asli. MS Liu, tolong dengarkan baik-baik. Yan Ningxin adalah pacarku. Ayo pergi. Maaf dan Qiao. Aku membuat kamu dan ibumu bertengkar. Jangan khawatir. Ini hubunganku dengan Liu Lanzi. Dia punya keinginan kuat untuk mengontrol. Jangan takut padanya. Jika dia membuat masalah untukmu, langsung beritahu aku. Dia tidak akan. Aku cuma karyawan kecil. Dia pasti nggak bakal notice aku. Aku lagi buru-buru. Dan pengen bikin dia kesal. Jadi aku bohong bilang kamu pacarku. Maaf ya. Hari ini lumayan seru. Pertama kamu pura-pura jadi pacarku. Sekarang aku yang pura-pura jadi pacarmu. Tapi ini bagus. Semuanya sekarang adil. Apapun itu, makasih udah bantu aku. Sama-sama. Kalau Miss Red Bean lagi kesusahan, masa Mr. Shoulder to Cry on cuma bisa nonton doang. Kamu harus pergi sekarang. Aku nginep di hotel ini. Oke. MS Liu, tolong dengarkan baik-baik. Yan Ningxin itu pacarku. Bagus ya kalau dia beneran pacarku. Sayang, Aku agak mabuk minum hari ini. Ayo tidur. ada apa?
Ayo tidur. Senang bertemu denganmu. Semoga kalian berdua bahagia menikah dan cepat punya anak. Hidup ini cukup menarik. Dulu Suiran bahkan gak punya 500.000. Siapa sangka, Ning Xin sekarang punya 2 miliar. Dan Kiao. Maaf telat. Gak apa-apa, aku malah datang lebih awal. Aku terbiasa datang lebih awal dikit. Dahimu sedikit berkeringat. Terima kasih. Kita mau nonton apa hari ini? Ini salah satu film favoritmu dari Hong Kong. Tebak yang mana? Ini film lama banget. Udah bertahun-tahun lalu. Masih aja kamu tonton? Sin. ...2046 favoritku. Ayo masuk. Ayo pergi. Aku siapkan teman favoritmu untuk menonton film. Kamu suka makan camilan sebanyak itu? Camilan ini punya banyak kalori. Bukankah kamu bilang suka camilan yang dijual di toko kecil di luar sekolah dasar kamu? Kamu lupa apa yang kamu bilang? Aku memang suka. Aku juga sangat tersentuh. Aku datang untuk menonton film. Dan kamu bawa semua camilan ini. Semua teman film ini. Kamu tahu? Dulu aku pikir miliknya rasanya aneh. Tapi kamu bilang bahwa kamu harus kerok coklat di luarnya. Dan bagian tengah gandumnya yang paling enak. Enak. Dulu waktu kecil ibuku sibuk kerja. Dan tidak punya waktu untuk masak. Jadi dia selalu meninggalkanku dengan camilan. Aku sangat bosan memakannya. Aku bersumpah tidak akan makan camilan lagi. Tapi sekarang aku bisa makan apa saja yang aku mau. Aku rindu jadi anak kecil. Kamu tidak mau sedikit? Aku mau. Kenapa kamu selalu pakai sarung tangan hitam? Kebiasaan. Karena cinta terlarang. Hati Yeo Muyun. Terkunci di masa lalu 2046. Tidakkah kamu pikir? Semua orang bilang Gong Li adalah pemeran utama. Tapi dia tidak punya banyak adegan? Tapi aktor Jepang itu Takuya Kimura kan? Dia sangat tampan.
Bukankah kamu bilang ini film favoritmu? Ini memang film favoritku. Tapi sudah lama aku tidak menontonnya. Permisi. Halo, Hello Pak Xiao. Kami sedang menghubungi Pengakra. Dan beberapa perusahaan besar. Akan sulit untuk mengubah syaratnya. Soal kesepakatan ini, dadakan sekali. oke paham. Terima kasih. Ayo kita pergi. Dan Kiao ada apa? Bisa ceritain nggak? Apa yang sebenarnya terjadi? Ingat nggak teman kerja aku, yang dari restoran kemarin? Iya kenapa? Dia bikin kesalahan bodoh banget, dan sekarang, seluruh perusahaan dalam bahaya. Parah nggak? Sebenarnya dia. Selama ini oke-oke aja, dia rajin kerja dan punya kepribadian yang supel. Tapi aku beneran gak ngerti gimana dia bisa ngerjain kesalahan konyol kayak gitu. Mungkin ada masalah di kehidupan pribadinya. Apa? Nggak ada. Jujur aja, meskipun kamu udah cerita banyak rahasia ke aku, tetap aja rasanya, kamu beda sama aslinya. Beda gimana? Kamu yang di internet, terlihat supel dan emosional. Tapi di dunia nyata kamu sangat logis. Ini nggak penting. Yang penting itu mana yang kamu suka. Mungkin semua orang punya kepribadian ganda, kita berdua juga nggak terkecuali. Terus yang asli kamu kayak gimana? Waktu-waktu yang akan kasih jawabannya. Sin, penampilan kamu santai banget hari ini. Pacar aku suka pakai baju santai. Aku dengar kamu lagi jadian sama anaknya Bu Liu. Benar nggak? Siapa yang bilang? Pas kamu datang ke hotel buat nikahan temen. Masuknya sambil gandengan tangan. Itu berita heboh. Semua orang di kantor pada tahu. Kata mereka buat pacaran sama orang kaya. Gak cuma harus bisa manja-manja. Tapi sesekali juga harus ngeyel. Orang kaya suka tipe kayak gitu. Mereka anggap itu unik dan asli. Ya. Hal ini terjadi di setiap drama romantis. Kalian berdua terlalu suka bergosip. Setelah kamu menikahi CEO Blue Bridge. Jangan lupa untuk memberi kami promosi. Kami mengandalkanmu, Nona. Baiklah, aku harus pergi. Sampai jumpa, dadah. Dan Kiao, maaf telah membuatmu menunggu. Tidak apa-apa, aku baru saja tiba. Mengingat itu seharusnya aku membuatmu menunggu lebih lama. Ini adalah kewajiban pria untuk menunggu wanita. Apa yang terjadi hari ini? Kamu tampak sangat bahagia. Ngomong-ngomong Dan Kiao, ayo makan masakan barat nanti. Sejak kapan Red Bean berubah selera dan suka masakan barat? Aku dapat bonus hari ini, tentu saja aku harus merayakannya. Aku tidak bisa makan sup tulang seperti kamu. Aku mengerti. Ngomong-ngomong Dan Kiao, karena kita sudah saling kenal di dunia nyata, aneh rasanya bagimu untuk memanggilku teman internet. Bagaimana kalau begini? Kita harus keluar dari dunia maya dan memperkenalkan diri lagi. Tuan Zhao dan Kiao, aku Ningxin. Senang bertemu denganmu. Baiklah,
Aku tidak akan memanggilmu Red Bean mulai sekarang. Aku akan memanggilmu Ningxin. Inilah berita hiburan hari ini. Ini akan membuat semua hipster gila. Band My Little Airport akan datang ke kota kita untuk konser. Apa kamu siap? Penggemar My Little Airport? Buru-buru dan pesan tiketmu. Ya Tuhan, akhirnya hari itu tiba. Tuan bahu untuk menangis, tuan bahu untuk menangis, kabar baik. My Little Airport akan datang. Siapa yang mencuri sahabatku? Zhao dan Qiao Ningxin. Mulai sekarang, dengan siapa aku bisa berbagi kebahagiaan dan kesedihan? Apakah Red Bean benar-benar penting baginya? Mungkin itu hanya nama layar. Orang asli di baliknya tidak penting baginya sama sekali. Termasuk kebahagiaan dan kesedihannya, detak jantung dan perasaannya. Siapa Mr. Soldier to Cry On bagi Red Bean dan Zhao dan Qiao bagi Ningxia? Apakah aku peduli padanya? Mengapa aku merasa kesepian ketika dia pergi dengan orang lain? Terima kasih dan Qiao. Terima kasih sudah berpura-pura menjadi pacarku dan menyelamatkan mukaku di pernikahan itu. Jangan sungkan. Ngomong-ngomong, kamu bilang perusahaan sedang krisis. Sudah selesai? Ya, semuanya sudah berakhir. Kadang aku merasa sangat lelah. Jadi aku curhat sama kamu. Itu saat paling bahagia dan santai bagiku. Ketika sampai di rumah, aku selalu benar-benar kelelahan. Oke, jangan bahas kerjaan. Mari bicara tentang film musik. Dan rahasia kita. Dan Qiao, kita bisa memperpanjang kebahagiaan dan relaksasi jika kamu mau. Tentu saja, dengan syarat kamu kembali ke kehidupan nyata. Dari dunia maya. Aku pergi ke bar musik beberapa hari lalu, dan aku dengar Perfect Day. Kebetulan banget. Kamu suka bar musik? Terlalu bising bagiku, aku tidak terlalu suka. Aku bilang Perfect Day. Aku tidak percaya masih ada yang ingat lagu lama itu. Bagaimana ya? Kurang lebih nostalgia itu tren. Setiap beberapa tahun jadi populer. Kamu tidak suka musik seperti itu. Ngomong-ngomong dan Qiao, aku lupa memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Aku sudah dipindahkan ke kantor ketua. Bukan hal yang luar biasa bagaimana orang terhubung satu sama lain. Saya akan mendapatkan persetujuan dari Nyonya Liu melalui kerja keras. Apa persetujuannya begitu penting? Tentu saja. Dia bukan hanya bos saya. Yang lebih penting, dialah ibumu. Dan Qiao, jujur. Apakah kamu lebih suka saya di internet? Atau dalam kehidupan nyata? Di internet. Kamu terlihat seperti bola api. Atau gadis bodoh, yang penuh semangat terhadap dunia. Tapi dalam kenyataannya kamu lebih rasional, intelektual dan mandiri. Kamu harus tahu bahwa dalam kehidupan nyata, ada banyak tekanan dan persaingan. Meskipun sebenarnya saya masih seperti anak kecil di hati, tidak ada yang bisa dilakukan. Saya harus menyamarkan diri dengan penampilan yang tangguh, meskipun sebenarnya saya masih anak kecil di dalam. Benarkah? Mungkin saya belum sepenuhnya mencocokkanmu dengan Red Bean. Saya percaya kamu akan mengenal siapa saya sebenarnya setelah kita menghabiskan waktu bersama. Dan Qiao, Jing Yao. Betapa kebetulannya kita bertemu lagi. kamu juga di sini Nona Ning. Apa dia temanmu? Teman online? Tuan Feng dan Qiao dan saya
bukan hanya teman online. Apa kalian berpacaran? Kami sedang menuju ke arah itu. Selamat dan Kiao. Nona Ning adalah gadis yang baik. Tapi saya harus mengingatkanmu bahwa masa lalu adalah masa lalu. Kamu harus melepaskan perasaan lama. Bukankah begitu? Teman-teman saya ada di sana, saya harus pergi. Baiklah. Dan Kiao Tuan Feng memintamu untuk menyingkirkan perasaan lama. Apa maksudnya? Dan Kiao, aku sangat penasaran. Bukankah seharusnya Bunda untuk menangis jujur dengan kacang merah? Maaf, aku tidak bisa mengantarmu pulang hari ini. Ada persimpangan di depan, aku akan menurunkanmu di sana. Kamu naik taksi sendiri. Dan Kiao, ada apa denganmu? Aku peduli padamu. Aku ingin kamu memberitahuku semua kekhawatiranmu. Bagikan dengan aku. Apa yang salah dengan itu? Maaf, silakan turun. Sin, apa yang membawamu ke sini pada jam seperti ini? Tidak ada apa, aku tidak boleh Aku datang. berencana untuk menginap di sini malam ini. Sungguh? Itu luar biasa. Apa yang kamu lakukan sampai larut malam? Aku mengambil beberapa foto untuk pekerjaanku dan membersihkan. Ngomong-ngomong Sia, sudahkah kamu berbicara dengan Mr. Solder to Crayon tentang hubungan masa lalunya? Tidak. Mengapa kamu bertanya? Aku makan malam dengannya hari ini. Kami membicarakannya, tapi tidak ada hasilnya. Apakah kamu bersamanya hari ini? Aku mengundangnya makan malam, terutama untuk berterima kasih, karena dia berpura-pura menjadi pacarku. Siapa yang biasanya kalian berdua bicarakan? Kami berbicara tentang film dan musik. Jujur saja, apakah kamu punya perasaan padanya? Baik Mr. Solder to Crayon maupun Zhao dan Kiao. Katakan padaku. Sebenarnya aku agak bergantung padanya. Apakah itu sesuatu yang menyenangkan atau sedih? Aku akan membagikannya dengannya. Dia adalah orang yang paling mengenalku. Aku memberitahunya semua rahasiaku. Tapi aku benar-benar terkejut ketika aku mengetahui bahwa Zhao dan Kiao adalah Mr. Solder to Crayon. Karena Mr. Solder to Crayon adalah orang yang hangat. Zhao dan Kiao bagaimanapun dingin. Tapi setelah menghabiskan waktu bersamanya, aku menyadari bahwa Zhao dan Kiao yang sebenarnya dan Mr. Solder to Crayon itu sama persis. Jadi kalian cuma teman aja. Kamu ada perasaan sama dia atau enggak? Kenapa kamu nanya ini, Sin? Aku nggak tahu gimana ngomongnya. Kurasa aku suka sama dia. Apalagi setelah jalan-jalan sama dia, aku makin suka sama dia. Jadi Sia, aku butuh identitasmu sebagai Red Bean. Kamu harus kasih aku akun dan passwordmu di aplikasi itu, biar aku bisa kenal dia lebih dalam. Sin, hubungan itu bukan main-main. Aku nggak bisa kasih begitu aja. Aku udah mikirin ini baik-baik. Selama ini, aku udah buang terlalu banyak waktu dan tenaga buat Suiran. Aku nggak peduli dia miskin dan dia nggak mampu. Tapi pada akhirnya, aku nggak dapat apa-apa. Jadi aku lebih baik nikah sama pria yang keluarganya kaya. Setelah kita nikah, semua orang bakal iri sama aku. Sejauh ini, Zhao dan Kiao adalah pilihan terbaikku. Jadi Sia, kamu harus dukung aku.
Terus kamu beneran cinta sama dia? Iya, Apakah dia cinta sama kamu juga? untuk sekarang aku nggak yakin. Tapi dia bakal cinta. Aku udah kasih tahu dia banyak rahasia. Yang semuanya milikku. Kamu gak bisa ambil hidup dan rahasiaku dari aku. Ada hubungannya sama hidup kamu gimana? Aku cuma butuh riwayat chat kamu. Dengan begitu, aku bisa kenal dia lebih baik dan bikin dia percaya sama aku lebih cepat. Ada masalah apa dengan itu? Sin, kamu hancur. Tapi ini juga penting buat aku. Ngerti? Itu saja untuk hari ini. Aku mau jalan-jalan sebentar. Sia, Wang Lulu, apakah kamu mencintaiku? Aku tahu. Kamu sudah naksir aku selama ini. Tapi aku ini orang miskin. Aku tidak punya rumah atau mobil. Dan aku tidak bisa memberimu pernikahan yang indah. Kalau kamu mau, kita bisa menikah sekarang juga. Maukah kamu menikah denganku, Wang Lulu? biar aku perkenalkan. Ini pacarku Zhao dan Kiao. Halo semuanya. Terima kasih. Selamat ya. Semoga kalian bahagia. Semoga cepat punya anak. Bagaimana kita memulai lagi? Sebagai orang yang benar-benar baru dengan luka dan kenangan kita. Selamat malam Tuan Bahu untuk bersandar. Pertanyaanku hari ini adalah, bagaimana memulai hidup baru? Tanpa tombol restart. Kurasa aku menyukainya. Jadi Sia, aku butuh identitasmu sebagai Red Bean. Jadi aku lebih memilih menikah dengan pria yang keluarganya kaya. Setelah kita menikah, semua orang akan iri padaku. Sejauh ini, Zhao dan Kiao adalah pilihan terbaikku. Jadi Sia, kamu harus mendukungku. Tuan Bahu untuk bersandar berapa kali? Manusia akan salah dan tersesat tanpa dosa. Bagaimana aku bisa menghapus kesedihan dari hatiku? Seseorang bisa melihat ke bulan dan melupakan seiring waktu berlalu. Red Bean. Red Bean jarak terjauh di dunia. Bukanlah cinta atau benci. Tapi ketika orang yang familiar, perlahan menjadi orang asing. Kamu ngapain di sini? Aku datang untuk interview. Kamu baru saja membuatku menangis. Tapi sekarang aku di sini untuk membantumu. Apakah kamu merasa malu? Tapi aku punya hal lain yang harus dilakukan. Ini adalah perintah, bukan diskusi. Tidak ada tapi ingat itu. Baik. Kamu memang tuan makan hidupmu. Apa katamu? Lebih keras. Ningxia, aku ingin meminta maaf padamu. Aku harap kamu bisa kembali ke jalanku. Berani sekali kamu? Lalu kenapa? Sekarang aku punya ponselmu. Apa? Aku tidak akan memberikannya padamu. Aku basah. Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Berikan aku payungnya cepat.
Tuan sandaran bahu untuk menangis. Selamat tinggal. Tuan sandaran bahu untuk menangis. Selamat tinggal. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Selama bertahun-tahun, aku telah menyanyiakan terlalu banyak waktu dan energi pada Suiran. Aku tidak peduli bahwa dia miskin dan bahwa dia tidak mampu. Tetapi sebagai hasilnya, aku tidak mendapatkan apa-apa. Jadi aku lebih baik menikahi seorang pria yang berasal dari keluarga kaya. Setelah kita menikah, semua orang akan iri padaku. Sejauh ini, Zhao dan Qiao adalah pilihan terbaikku. Jadi Xia, kamu harus mendukungku. Sin. Kata sandi untuk aplikasi seluler adalah 2046. Terima kasih Xia, cinta kamu. Kamu datang padaku pagi-pagi sekali. Hanya untuk memberitahuku itu? Apa kamu berpikir terlalu banyak? Ada perbedaan antara dunia maya dan kenyataan. Aku hanya merasa dia tidak sama seperti di dunia maya. Sementara Rebean adalah gadis yang sensitif dan lembut di dunia maya. Dia adalah tipe gadis yang berbeda di dunia nyata. Orang-orang di internet menyamarkan diri. Itu normal. Berhenti memikirkannya. Jawab beberapa pertanyaan dulu. Kapan terakhir kali kamu mengalami gejala? Bisakah kamu berhenti berbicara tentang penyakitku? Setiap kali aku datang, tolong hargai perasaan klienmu, oke? Aku seorang dokter, bukan salesman asuransi. Aku ingin klienku sehat. Kamu tidak menghadapi kondisimu, minum obatmu, atau datang untuk kontrol. Bagaimana kamu bisa sembuh? Halo Tuan Bahu untuk menangis. Pernah dengar band bernama My Little Airport? Nama yang lucu kan? Itu salah satu band favoritku. Aku merasa mereka bernyanyi tentang hidupku. Jika mereka datang untuk konser suatu hari, aku pasti akan pergi. Tuan Bahu untuk menangis, apakah kamu sibuk? Kenapa tidak beristirahat sebentar dan mendengarkan sebuah lagu? Tuan muda, apa yang kamu lihat? Apakah kamu mengalami gejala atau efek samping dari minum obat? Tuan muda. Tuan muda. Apa yang kamu lihat? Aku sedang berbicara denganmu. Konser band itu disponsori oleh Blue Bridge. Hotel tempat mereka menginap adalah Blue Bridge International Hotel. Bagaimana dia bisa tidak tahu? Aku ada urusan, aku harus pergi. Tunggu. Setiap kali aku membicarakan penyakitmu atau obatmu, kamu bersikap seperti ini. Baiklah, baiklah. Aku akan ingat untuk minum obatku. Sampai jumpa lagi dah, tunggu. Dan Qiao. Aku belum baca majalah itu. Dan Qiao, ada yang bisa kubantu?
Suruh Ningsin turun. Aku ada sesuatu untuk dikatakan padanya. Aku akan menunggunya di lobi. Oke. Dan Kiao, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan datang? Jangan bilang, kamu datang untuk memberikanku majalah fashion. Aku dengar My Little Airport sedang menginap di Blue Bridge. My Little Airport? Itu band ya? Oh, aku ingat. Salah satu sponsor band itu adalah Blue Bridge, dan mereka akan menginap di hotel kita selama pertunjukan. Mau lihat? Kamu fans ya? Oke, aku akan ikut denganmu jika kamu suka mereka. Dan Kiao, Masuklah. Kenapa kamu lagi? Kenapa dia tidak membawakanku kopi lagi? Ningxia punya kasus sendiri. Dia sibuk. Dia tidak bisa membeli kopi selamanya. Jadi aku yang akan melakukan pekerjaan seperti ini. Mulai sekarang, Apakah dia sedang mengerjakan kasus belakangan ini? itu kasus Mikyue. Tidak ada yang mau mengambilnya. Kecuali Ningxia. Aku pergi. Ningxia, kita pulang kerja. Dah, Zheng, aku butuh kamu untuk menyalin file ini. Oke, Ningxia. Kamu sedang apa? Kamu menghindariku. aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus menghindari bosku? Kamu tahu aku bosmu. Benar, siapa lagi yang akan membayarku? Dengarkan. Berhenti mengikuti kasus Mikyue. Itu memakan waktu. Kembali ke kantor. Aku punya sesuatu yang lebih penting untukmu. Ayo, menurutku, kasus ini cukup bagus. Memang merepotkan, tapi mewah. Itu bisa beriklan untuk kita. Serahkan saja padaku, bos. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku pulang kerja, sampai jumpa. MS Liu, aku pikir. Kenapa kamu gagap? Katakan saja. Mungkin, itu karena Dan Kiao dan Ningxin sedang berkencan. Dia datang ke Blue Bridge lebih sering. Minta Departemen Periklanan untuk membuat proposal. Blue Bridge sedang memasang iklan online My Way. Aku akan menugaskan proyek ini ke Ningxin. Dia akan bertanggung jawab untuk menghubungi My Way. Ya, MS Liu. Pesan dari Red Bean. Selamat pagi Mr. Solder to Crayon. Kita sudah bertemu di dunia nyata. Tapi untuk melanjutkan hubungan ajaib kita, aku akan kembali ke identitasku sebagai Red Bean dan terus mengobrol denganmu melalui aplikasi ini.
Mr. Solder to Cry On, aku punya kabar baik, tapi belum bisa kuberitahu sekarang. Aku punya kejutan untukmu hari ini. Tunggu sebentar. Selamat pagi, Sia. Selamat pagi. Bisakah kamu memperhatikan tata krama publikmu? Sia bukan bermaksud menyinggung. Kamu benar-benar perlu untuk berhenti bersin di depan umum. Sebagai wanita kamu harus misterius dan sopan. Itu kebiasaan buruk. Tidak bisa dihindari. Hidungku sangat sensitif setelah aku mencium parfum aku. Apa itu bau parfumku? Bagaimana mungkin seorang pria memakai parfum? Dengan bangga aku perkenalkan kue rasa kastanya padamu. Dengan hikmat aku umumkan, setelah banyak kegagalan, aku telah membuka pintu ke dunia baking. Bukankah ini indah? Cobalah. Aku akan memberimu 100 yuan jika rasanya tidak enak. Ini terlihat enak. Enak. Kamu akan bertambah berat badan jika makan terlalu banyak. Ayo. Semua silakan mencicipi kue. Silakan masuk Nona Mi. Masuk. Tolong letakkan kon-kon ini di ruang ganti. Terima kasih. Studionya kecil dan kumuh sekali. Dulu aku sering pergi ke studio foto terkenal. Nona Mi, ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Anda tidak bisa menilai studio dari ukurannya. Lihat, semua studio menggunakan abu-abu atau biru sebagai latar belakang. Post-produksi lebih penting. Kata siapa? Upah per jam fotografer yang bagus bisa mencapai 6 digit. Bagaimana dengan Anda? Nona Mi, fotografer tidak bisa dinilai dari harganya. Bukan berarti semakin mahal fotografernya, semakin bagus keahliannya. Kuncinya adalah melakukannya dengan baik. Jangan khawatir, saya akan memotret Anda dengan sepenuh hati. Tenang saja. Nona Mi, jangan khawatir. Dia bekerja serius. Dan dia fotografer yang hebat. Jangan khawatir. Anda pasti istrinya, Xiao De kan? Benar, bagaimana Anda tahu? Anda tidak tahu berapa banyak suami Anda membicarakan Anda dalam beberapa hari terakhir. Suami Anda sangat mencintai Anda. Aku iri. Nona Mi, izinkan saya memperkenalkan. Ini istri saya, Xiao De. Dia seorang penata rias terkenal. Senang bertemu dengan Anda. Dia pernah berlatih di Korea dan telah merias banyak selebriti dan bintang di dunia hiburan. Saya yakin Anda akan puas. Baiklah, saya akan memberinya kesempatan. Silakan lewat sini. Hai Ziwan. Kamu bisa langsung pergi keluar setelah kamu selesai syuting di studio. Aku sudah mengirimkan pemberitahuan itu padamu. Kamu bisa memeriksanya. Apa kamu sedang bertanya padaku? Lihat dengan cermat. Oke, sampai jumpa di luar. Begitu saja. Dadah. Bagaimana perkembangan kasus Mickey Wei? Berjalan dengan baik. Benarkah? Apa semacam sihir apa yang kamu gunakan untuk menundukkannya? Sebenarnya dia tidak terlalu sulit diatasi selama kita sabar dan berbicara padanya dengan alasan dan kasih sayang. Dia cukup kooperatif. Benarkah?
Pak Zhao, aku harus pergi kalau tidak ada yang lain. Pergilah. Xin, Xin? Apa kalian saling kenal? Dan Kiao, ayo pergi ke kantor dulu. Apa kamu mengenalnya? Bagaimana dia bisa mengenal Pak Zhao? Ningxia, apa kamu menganggapku sebagai teman atau tidak? Jujur saja, apakah kamu direkrut karena nepotisme? tidak. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku akan pergi ke lokasi syuting. Aku sangat bingung. Aku ingin penjelasanmu. Di restoran barat itu, mengapa kamu pura-pura tidak saling kenal? Ceritakan padaku. Dan Kiao, sebenarnya Xia adalah sepupuku. Dia diadopsi oleh orang tuaku. Setelah orang tuanya meninggal dunia, aku tidak menyangka akan ada kebetulan seperti ini. Sepupuku ternyata adalah karyawanku. Ada alasan lain mengapa aku tidak memberitahumu. Aku tidak ingin sepupuku mendapatkan perlakuan istimewa karena hubungan kami. Aku harap dia bisa benar-benar mandiri di perusahaan dengan kemampuannya sendiri. Benarkah? Dan Kiao, dunia lebih sederhana dari yang kamu pikirkan. Saya di sini untuk urusan bisnis hari ini. Bisnis? Bukankah saya berjanji akan memberikan kejutan untukmu? Apa maksudmu? Blue Bridge International akan memberikan proyek iklan My Way? Masuk. Ningxin minum kopi. Terima kasih. Apakah kamu benar-benar saudara perempuan Ningxia? Kamu terlihat begitu anggun dan cantik. Kamu benar-benar terlihat bagus. Ningxia tidak seperti kamu. Saya tidak mengatakan bahwa dia tidak cantik hanya saja. Lucy. Kebiasaan burukmu belum berubah sama sekali. Kamu bisa meninggalkan ruangan sekarang. Minta Ningxia untuk masuk. Ningxia sudah keluar. Dia pergi ke lokasi syuting Mickey Way. Haruskah saya memanggilnya kembali? Tidak perlu, kamu bisa pergi untuk saat ini. Blue Bridge International telah memutuskan untuk fokus pada iklan hanya untuk satu hotel sebagai uji coba awal. Jika kolaborasi berjalan ideal, mereka akan mempercayakan bisnis termasuk iklan dari seluruh jaringan hotel mereka dan klub golf kepada perusahaanmu. Ini adalah kesepakatan bisnis yang menguntungkan. Apa yang dia pikirkan? Saya tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan ibumu. Kita sedang membicarakan bisnis sekarang. Ini hanya tindakan komersial murni. Kamu harus tahu bahwa aplikasi seluler serupa telah diluncurkan secara besar-besaran belakangan ini. Orang melirik bisnis dengan Blue Bridge International. Saya tidak ingin perasaan pribadimu mengganggu dan kehilangan kesempatan ini ketika menghadapi masalah ibumu. Selalu berada di pihakmu, hatinya selalu jujur padamu. Aku cuma penasaran tentang perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Bukannya kamu dipindahkan ke kantor ketua? Kenapa kamu yang bertanggung jawab sekarang? Ini seharusnya menjadi tanggung jawab Departemen Periklanan Blue Bridge International. Ini bukan tanggung jawabmu. Aku cuma staf biasa. Aku melakukan apapun yang bos suruh aku lakukan. Aku tidak tahu kenapa mereka memilihku. Aku benar-benar tidak tahu. Karena sekarang aku yang bertanggung jawab atas proyek ini. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan membela kepentingan perusahaan dan mendapatkan penawaran terbaik dari pihakmu. Lucy, panggilkan Direktur Periklanan untukku. Bagus. Senyum. Bagus. Luar biasa. Sisi wajahku ini lebih bagus, ambil dari sisi ini. Oak. Mengerti. Bagus. Bagus. Angin mengacak-acak rambutku. Bagus. Rambutmu terlihat cantik. Bawa papan refleksi ke depan. Lihat aku dan tersenyum. Kamu terlihat cantik. Oke. Tata rambutnya. Bagus? Bagaimana, Iwan? Sangat bagus. Kamu terlihat cantik di setiap foto. Sayang, perbaiki riasannya. Oke. Xia. Dari mana kamu dapat orang aneh ini? Seram, dia terlalu sulit dihadapi. Maksudmu apa? Bersyukurlah kamu punya pekerjaan. Tapi aku khawatir dengan Apakah pekerjaan ini terlalu berat untuk wanita hamil? Aku juga khawatir dengannya. Dia bersikeras bahwa wanita hamil harus lebih banyak berolahraga.
Ini akan memastikan persalinan yang lancar dan mengurangi rasa sakit saat melahirkan. Jangan khawatir, aku akan mengawasinya. Oke, Sia, dari mana sih kamu dapat orang aneh ini? Aku belum pernah melihat pengantin sibuk dengan urusan pernikahan sendirian. Di mana keluarganya? Sia, kamu dengar aku nggak? Kamu bilang apa tadi? Kamu terlalu capek ya? Mending kamu pulang istirahat. Aku akan jaga di sini. Gak apa-apa, kita selesaikan kerjaan hari ini. Besok kita harus dekorasi ruangannya. Ayo kita kerja keras. Oke, minum air dulu. Ayo, semuanya siap belum? Ayo siap-siap untuk syuting berikutnya. Kasih kami waktu buat bikin kontrak dan hubungi Blue Bridge International. Aku nggak yakin penawaran kita akan diterima sama perusahaan kamu. Kamu ketawa apa? aku ketawa karena Blue Bridge International. Sama perusahaan kamu satu keluarga. Nggak ada untung ruginya juga. Ngapain bikin ribet? Blue Bridge International sama My Way. Nggak ada hubungannya sama sekali. Elevatornya datang ladies first. Terima kasih. Halo? Oke, aku segera ke sana. Direktur advertising perusahaan kamu minta aku ambil bukti iklan. Aku segera balik. Ya sudah, pergi aja. Aku lapar dan Kiao. Ayo kita makan siang. Aku tahu restoran enak dekat sini. Atmosfernya bagus. Mending aku antar kamu balik ke perusahaan. Ada apa? Kamu pasti capek kerja. Gimana kalau nonton drama malam ini? Ada drama yang lagi. Main sekarang Oli Lai Kamu Shang suka itu kan? Sudah. Ningsin, aku mau tanya sesuatu. Apa tujuanmu mendekati aku? Kalau aku bukan anaknya Liu Lanzi, bukan bosnya My Way, apakah kamu masih tertarik sama aku? Tentu saja aku akan. Bagaimana jika perusahaanku bangkrut? Bagaimana jika aku tidak punya uang sepeser pun? Apakah kamu masih tertarik padaku? Dan Kiao. Jika Nona Red Bean jelek, Apakah kamu masih mau bertemu denganku? Apakah kamu masih mau berkencan denganku? pertanyaanmu aneh. Apakah kamu pikir aku menyukaimu karena statusmu? Katakan padaku. Apakah aku juga salah satu klienmu? Dan Kiao sebenarnya. Kalau bukan karena dokumen-dokumen ini, atau catatan yang disorot ini, kamu tidak akan repot-repot berbicara sebanyak ini denganku, benar kan? Kurasa kita ada kesalahpahaman. Biar aku jelaskan. Semua yang kamu lakukan dan katakan tidak masuk akal sama sekali. Tindakanmu membuatku merasa aneh. Kamu bukan orang yang kupercaya dalam hatiku. Kamu bukan Nona Red Bean. Siapa kamu sebenarnya? Apa tujuanmu? Aku adalah Nona Red Bean.
Aku terlalu peduli padamu. Itulah mengapa aku melakukan semua ini. Sudah cukup. Ningsin. Aku perlu mempertimbangkan kembali hubungan kita. Apa sebenarnya masalah kita? Kita punya terlalu banyak perbedaan. Kamu sama sekali tidak seperti Nona Redbean. Sejujurnya. Dan Kiao, berikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Halo Hao, bisakah kamu pergi ke konser bersamaku? Kalau begitu sudah diputuskan. Oke. Kamu tidak membuat makan malam. Ya, Ai tidak ada hari ini. Apakah kita melewatkan makan kita ketika Ai tidak datang? Mengapa kamu punya begitu banyak komentar? Mengapa kamu tidak bisa mengambil makananmu sendiri? Wang Lulu, apakah kamu pikir ini yang seharusnya menjadi rumah? Suiran, hidupmu terlalu mulus ya. Kamu lupa statusmu. Terima kasih sudah mengingatkanku. Aku hampir lupa apa nama belakangku. Tahukah kamu, orang-orang di kantor memanggilku dengan julukan mereka memanggilku pria yang dihidupi. Bagaimana kamu suka nama itu? Tidak perlu repot dengan mereka. Ayahmu juga meremehkanku. Aku menghabiskan begitu banyak usaha dalam menyusun proposal. Dia bahkan tidak mengangkat alis. Tahukah kamu apa yang dia katakan padaku? Apa yang dia katakan? Dia bilang di masa depan, aku tidak perlu berusaha ekstra dalam pekerjaanku. Aku harus menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Bukan ide yang bagus? Gajimu tetap sama. Ayahku mengkhawatirkanmu. Dia tidak ingin kamu terlalu lelah. Anggap saja itu hal yang baik. Aku tidak suka cara keluargamu memperlakukanku. Silakan masuk sekarang. Suiran, kurasa kamu salah paham. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ayah mempekerjakanmu? Sebagai asisten ketua, karena kemampuanmu? Kamu terlalu banyak berpikir. Jangan membuatku tertawa. Ya, itu semua salahku. Aku mempermalukan diriku sendiri. Apa? Apa yang salah denganmu hari ini?
Selanjutnya, band kami akan menyanyikan lagu ini dan May hadiah enak untuk kalian senior. semoga kalian menikmati lagu ini. Ya. Hei Nona sendirian? Bolehkah aku membelikanmu minuman? Whisky kalau begitu. 1 gelas whisky untuk Nona ini. Kamu terlihat tidak bahagia. Maukah aku membawamu ke tempat yang menyenangkan? Kamu harus bersantai. Hanya saran untukmu. Lepaskan cincin kawinmu saat ingin menggoda. Ini salah paham. Cincin itu cuma aksesori. Hei, jangan pergi. Lepaskan aku. Jangan pura-pura polos. Kamu lebih suka main kasar? Bajingan. Aku. Jangan sok jagoan cuma karena kamu tinggi. Sialan. Jangan sembarangan merayu orang. Ningsin. Kenapa kamu terlambat? Macet. Terima kasih. Bagus. Hari ini kita. Nggak cuma bakal ada musik. Ayo kita main game interaktif. Yo. Ya. Aku akan tutup mata sekarang. Fokus sama jari-jariku. Pasangan yang aku pilih harus cium buat kita. Kita lakukan ini? Ya. Ayo kita tebak. Siapa pasangan beruntungnya? Siap? Kalian yang terpilih, cium, 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 cium. Permisi. Minggir dong. Sia. Minggir ya. Sia. Nggak mau ke tempat lain beliin aku minum? Untuk apa? Kamu harus bersyukur aku bantu. Perselang untuk pinalamatin heroik SI Kantik. Ini yang harusnya kamu lakukan. Kamu berhutang lebih dari itu. Ya aku berhutang padamu. Itu dulu. Kenapa nggak bisa move on dari masa lalu? Suiran sampai kapan kamu? Berhenti menganggap dirimu hebat? Kamu benar aku terlalu menganggap diriku. Katanya kamu pacaran sama Zhao dan Kiao dari Blue Bridge International.
Cocok banget. Suiran. Kamu yang memesan pernikahanmu di Blue Bridge International. Kamu mengundang semua mantan teman sekelas kita ke sana hanya untuk mempermalukanku. Kamu ingin melihatku dalam rasa malu. Apa kamu iri dengan pilihanku yang lebih baik sekarang dan merasa tidak nyaman? Aku akan pergi jika tidak ada hal lain. Aku akan mengantarmu pulang dengan mobilku. Wow! Kamu punya mobil sekarang. Suiran selamat. Tapi di sisi lain, dibandingkan denganmu, kamu selalu tahu yang lebih baik. Dengan menikahi gadis cantik dan kaya, kamu bisa berjuang lebih sedikit selama 1 dekade. Kamu tidak perlu berjuang seumur hidupmu. Pikirkan kembali dengan hati-hati. Menginjak harga dirimu untuk waktu yang lama tidak akan membawa kebahagiaan. Hanya sertifikat pernikahan dengan uang lulu yang memiliki namamu tertulis di atasnya. Bagaimana dengan rumah, mobil, dan uangnya? Mana yang menjadi milikmu? Suiran menikmati waktu liar di luar. Pulang sekarang? Ini birmu. Terima kasih. How ada apa denganmu? Membuat wajah muram sejak konser. Apa aku tidak layak? Di live house tadi. Bahkan jika kita tidak mencium. Tidak perlu kamu lari. Lihat apa yang kamu katakan. Dalam situasi seperti itu, penonton menjadi sangat bersemangat. Aku khawatir. Mereka mungkin mulai meminta lebih. Kendalikan dirimu. Aku yang traktir hari ini. How terimalah permintaan maafku. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku peduli padamu. Aku peduli padamu setiap menit. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu anggap aku? Selalu siap melayanimu. Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? How jangan bersikap seperti ini. Aku minta maaf. Jangan marah lagi. Aku tahu kamu suka Zhao dan Qiao. Sudah kubilang sebelumnya, jangan camperkan Kailan dan kenyataan. Karena keduanya berbeda. Zhao dan Qiao di dunia nyata hanyalah anak orang kaya yang sombong. Dia tidak akan menyukaimu. Sadar. Berhenti. Aku tidak berhayal tentang dia. Percayalah padaku. Aku menyukaimu. Aku akan merawatmu selamanya. Percayalah padaku. How? Kita sahabat terbaik.
Ningxia, kenapa kamu ada di konser? Siapa kamu? Lalu siapa Ningxin? Siapa yang sebenarnya aku pedulikan? Kamu tahu sudah jam berapa sekarang? Kamu mengganggu waktu istirahatku. Duduklah. Aku merasa gelisah. Aku punya beberapa mimpi belakangan ini. Tentang Sulu. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas dalam mimpiku, dan dia semakin menjauh dariku. Aku takut suatu hari nanti aku akan melupakannya. Dan Kiao sudah waktunya untuk melepaskan. Sudah terlalu banyak waktu berlalu. Kamu harus melangkah keluar dari masa lalu. Aku yakin Sulu tidak ingin kamu merasa tertekan dan bersikap seperti ini. Sudah waktunya memulai hidup baru. Aku melihat Sulu dalam mimpiku. Tapi aku memegang tangan Ningxia. Banyak hal terjadi belakangan ini. Miss Red Bean, Ningxin dan Ningxia. Aku bingung dengan identitas mereka. Rasanya seperti memakai topeng di pesta topeng. Sulit membedakan yang benar. Kalau begitu jangan gunakan matamu untuk melihat. Gunakan hatimu untuk merasakan dan membedakannya. Ya, kamu benar. Sudah cukup minum. Tunggu sebentar. Masuklah. Tidak apa-apa, aku akan naik tangga sebagai olahraga. Masuk. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Selamat pagi. Apa kalian menahan lift untukku? Terima kasih, ayo pergi. Dia tidak bisa melihatku.
Aku harap dia tidak bisa melihatku. Dia tidak bisa melihatku. Ningxia, apa yang kamu lakukan tadi malam? Aku tidur. Tidur. Kamu langsung tidur setelah pulang kerja. Kamu tidur sampai pagi ini. Ya. Aku butuh tidur yang cukup untuk kecantikanku. Lalu bagaimana dengan... Permisi. Aku sibuk Tuan Zhao. Aku akan menyelesaikan beberapa pekerjaan. Bagaimana dengan tadi malam dari jam 8 sampai 10 malam? Kamu di mana? Aku sedang minum. Aku sedang minum dengan teman-teman. Minum dengan pacarmu. Tuan Zhao, kamu bilang untuk tidak mengorek urusan pribadi. Ini privasiku. Jadi tolong jangan mengorek lagi. Apa kamu pergi ke konser? Aku melihatmu. Apa kamu ada di konser itu? Jadi bagaimana kalau aku pergi? Jangan menyelidiki aktivitasku setelah jam kerja. Apa kamu pikir aku tidak cukup berusaha? Aku mengerti. Aku akan kerja lembur setiap hari. Ningxia. Datang ke kantorku sekarang juga. Apa kamu masih ingat My Little Airport? Apa kamu pergi ke konser mereka tadi malam? Kenapa kamu ada di sana? Aku tidak ada acara kemarin. Kebetulan adikku memberiku tiketnya. Itu sebabnya aku pergi. Dia bilang padaku sebelumnya bahwa dia adalah penggemar My Little Airport. Tapi dia tidak menunjukkan minat pada konser My Little Airport. Dia tidak peduli tentang itu. Apakah kamu yang mengatakan itu? Mr. Zhao, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ningxia, lihat mataku. Katakan dengan jujur. Apakah kamu Miss Red Bean? Mr. Zhao, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya akan pergi dulu. Zhao dan Qiao, nama web dikenal sebagai Mr. Solder to Cry On. Ketua My Way. Perusahaan Public, Blue Bridge International. Putra Ketua Liu Lanzi. Kamu lahir pada tahun 1987. Setelah memutuskan hubungan dengan ibumu, Kamu pun pergi ke Kanada untuk belajar bersama pacarmu. kamu kembali sendirian dan memulai perusahaan internetmu sendiri, My Way. Selama kamu belajar di Kanada, pacarmu meninggal dalam sebuah kecelakaan. Sejak itu, kamu pun terjebak dalam keadaan depresi yang mendalam. Kamu mulai menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. Ningxin, apa yang kamu coba maksudkan? Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin memahami kamu lebih baik. Selama bertahun-tahun ini, saya membuka hati saya kepadamu tentang rasa sakit, kebahagiaan, dan masalah saya. Saya menceritakan segalanya tentang diri saya, tapi kamu seperti tempat persembunyian, hanya menampung dan menghibur saya. Kamu tidak pernah mengungkapkan atau berbagi apapun yang berhubungan dengan dirimu sendiri. Ketika saya tahu bahwa Mr. Solder to Cry On adalah seseorang yang mengendarai mobil mewah dan menjalani gaya hidup yang mewah, saya benar-benar gugup. Saya merasa bahwa saya terlalu biasa. Saya tidak layak untukmu.
Dan Kiao karena hal-hal ini. Sepertinya saya sedang menyelidiki portofolio klien. Saya mengumpulkan segala macam informasi tentang kamu. Saya melakukan segala yang saya bisa. Berharap bisa memahami kamu lebih baik, sama seperti cara kamu memahami saya. Dan Kiao, saya tahu bahwa sekarang kamu tidak percaya pada saya. Kamu tidak mempercayai saya lagi. Apapun itu, saya perlu mengakui kebenaran. Saya merasa lebih baik seperti ini. Saya tidak akan membicarakan ini lagi. Ningsin, saya ingin meminta maaf. Dan Kiao, saya tahu bahwa Anda belum melupakan kenangan menyakitkan itu. Bisakah Anda membiarkan saya berada di sisi Anda sampai Anda melupakan masa lalu yang tidak menyenangkan? Saya ingin menjadi lebih dari sekadar teman online Anda. Bisakah saya menjadi pacar Anda? Sekarang jam kerja. Mari kita bicarakan suatu hari nanti. Baiklah. Saya di sini untuk mengirimkan konfirmasi kontrak. Terima kasih sudah datang. Saya akan mengirimkannya kembali setelah kami menandatanganinya. Saya akan mengantar Anda ke bawah. Tidak perlu repot-repot. Saya akan meminta adik saya untuk mengantar saya. Kami ada obrolan saudari yang harus dilakukan. Saya pikir Anda mungkin sudah menerima undangan dari Asosiasi Pariwisata. Saya akan mewakili Blue Bridge International. Jika memungkinkan, saya ingin menjadi pendamping Anda. Baiklah. Saya akan pergi sekarang. Xia, lingkungan kerja perusahaan Anda bagus. Beruntung bisa bekerja di sini. Anda tidak perlu mengantar saya lebih jauh. Kembalilah ke pekerjaan Anda. Saya akan pergi sendiri. Sin, sejak kecil saya memperlakukan Anda seperti saudari saya sendiri. Saya sangat berharap Anda bisa menemukan kebahagiaan. Jika Anda berpikir bahwa Sao dan Kiao adalah orang yang bisa memberi Anda kebahagiaan, bisakah Anda mencoba sedikit lebih keras? Coba lebih keras untuk mencintainya dan membuatnya jatuh cinta pada Anda. Biarkan dia mencintai Ningsin yang sebenarnya dan bukan Miss Red Bean. Sebenarnya saya tidak sekuat itu. Jika dia terus mengganggu saya, bertanya apakah saya Miss Red Bean, aku mungkin bakal bocorin rahasia. Xia, ada apa denganmu hari ini? Nggak ada apa-apa. Aku ada urusan dan harus pergi. Aku duluan ya.